Jadi nggak ada halangan untuk tidak menambahkan referensi yang up to date seperti itu ya Pak ya. Ya Pak ya. Kalau yang tidak berbayar, bisa dari luar kampus. Kalau yang sesuai dengan keilmuan seperti itu. Jadi tidak serta-merta juga apa yang ada di media topik atau media video di YouTube tersebut kita ambil. Iya Pak, sekarang kan zamannya zaman AI itu Pak. Nah AI itu juga bisa nggak sih Pak dibuat media pembelajaran? Ya Pak Denny, itu tadi saya ada pertanyaan Pak Denny, media pembelajaran apa sih yang bisa digunakan oleh teman-teman yang sedang melaksanakan perkuliahan, baik itu di prodi kesehatan maupun prodi yang lain, yang bisa digunakan untuk semuanya? Rekomendasi dari Pak Denny. Media pembelajaran itu ada banyak itu, pertama dari media yang ini hard file dulu. Dari media hard file bisa dalam bentuk buku ajar, kemudian media soft filenya dalam bentuk buku dalam bentuk elektronik. Nah kalau bentuk buku ajar itu buku-buku yang memang jadi bahan ajaran yang diperlukan, itu yang pasti, dan tidak harus beli, bisa banyak di perpustakaan. Kemudian di media soft file, dalam soft file itu bisa dari jurnal elektronik jurnal, bisa dalam bentuk media-media dari media sosial dalam bentuk YouTube. Kan banyak sekarang nih media-media yang bisa buat pembelajaran. Nah seperti itu, kira-kira seperti itu. Oh gitu ya Pak. Teman-teman itu kadang tuh kesulitannya tuh kalau di media yang dari internet tuh kayak jurnal gitu Pak, itu tuh kadang tuh berbayar Pak. Bagaimana ya Pak ya itu Pak, kalau mau pakai yang buku hard file itu tuh ya itu kan juga butuh dana juga untuk beli, dan mungkin keterbatasan dari penyedia kampus seperti itu, karena kan kita kan butuhnya tuh banyak sekali toh Pak ini referensinya dari macam-macam tema dan lain sebagainya seperti itu. Nah kalau jurnal yang berbayar itu bagaimana Pak untuk mengakalinya gitu Pak, atau ada jalan lain gitu Pak? Itu tuh kadang tuh teman-teman kesusahan gitu Pak untuk mencarinya gitu. Ya memang jurnal itu berbayar, tapi tidak semua jurnal juga berbayar gitu. Ada jurnal yang gratis, bisa di-download di Google. Ya masukin aja keywordnya apa, masukin di Google, dari Google Scholar. Nah kalau yang jurnal-jurnal yang terindeks di jurnal-jurnal internasional itu bisa masuk di jurnal-jurnal seperti PubMed, kemudian Science Direct, kemudian cari yang free. Tulisannya kan ada yang free, ada yang berbayar, cari yang free-nya ya, tapi kerjanya lebih keras itu, karena kan jurnal yang free itu agak-agak jarang loh ditemukan, apalagi jurnal-jurnal internasional. Kalau ini biasanya itu dari banyak kampus tuh sebenarnya sudah berlangganan dengan jurnal-jurnal internasional, sehingga manfaatkan itu. Sehingga misalnya kebanyakan mahasiswa biasanya tidak memanfaatkan jurnal yang dilangganan oleh kampusnya, tetapi mereka berkata susah cari jurnal, padahal jurnal langganan dari kampus itu yang kurang diperdalam. Nah, seperti itu. Tetapi memang jurnal-jurnal yang berlangganan dengan kampus itu memang bisa diaksesnya di perpustakaannya kampus, nggak bisa dari luar gitu. Nah seperti itu. Oh begitu ya Pak. Nah itu untuk pencariannya sendiri biar pas itu bagaimana sih Pak di Google gitu Pak, masukin keywordnya gitu, ada tips and triknya nggak sih kayak gitu tuh? Apa ya, nggak ada sih, yang penting tahu kalau misalnya nih mau cari tema tentang misalnya lansia, kita masukkan kata lansia di Google. Misalnya kita contoh Google dulu, masukkan kata lansia, kemudian ketika lansia sudah dimasukin, kita beri tanda petik nih di Google nih, tanda petik, jadi menandakan ini yang harus muncul sesuai nama ini. Jadi tulisannya jurnal terkait, tanda petik 2, dalamnya ada lansia, kemudian dalam ketik lagi saya lansia yang demensia.
kemudian tanda petik lagi tentang apa, misalnya lansia demensia, misalnya tentang aktivitas. Nah, aktivitas di tanda petik. Jadi nanti jurnal yang terkait 3 keyword tersebut itu akan muncul. Ketika salah satunya tidak ada, maka tidak akan muncul. Nah, berbeda ketika teman-teman memasukkan tidak ada kan tanda petiknya, maka akan secara umum yang muncul. Seperti itu yang di Google Scholar, ini Google seperti itu. Kalau di PubMed, nah di situ kan ada or, and, nah masukin kata kuncinya. Jadi misalnya umumnya itu lansia, dia mau mencari berhubungan apa lansia, ditambah n, nanti n-nya misalnya tentang apa, demensia, tapi ini bahasanya bahasa keywordnya pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu hampir susah ditemukan gitu kalau sudah masuk di PubMed dan lain-lain. Nah itu kemudian kita filter berapa tahun terakhir kita lihat nih, 10, 5 atau 15 tahun nanti akan muncul. Kemudian setelah itu kita dicari yang tulisan free yang mana, yang berbayar yang mana. Kemudian bisa juga difilter, kalau di PubMed itu bisa juga difilter ini yang bentuk abstraknya saja yang muncul atau full text. Nah, seperti itu. Itu yang paling cara yang paling minimal loh untuk jurnal-jurnal internasional. Misalnya PubMed salah satunya. Oh iya, jadi itu sebenarnya juga bisa diakses dari luar kampus ya Pak ya, dan lumayan up to date ya Pak ya. Kalau yang tidak berbayar bisa dari luar kampus. Kalau dari dalam kampus tuh, kalau kampus yang berlangganan nih, langganan jurnal internasional yang berlangganan dan berbayar, biasanya dari kampus gitu. Jadi tidak serta merta dari luar bisa mengakses seperti itu. Oh iya. Tapi berarti kalau teman-teman yang bagi teman-teman yang mungkin institusinya belum berlangganan kan itu bukan jadi halangan berarti ya Pak ya. Jadi nggak ada halangan untuk tidak menambahkan referensi yang up to date seperti itu ya Pak ya. Nah kalau yang untuk Bapak tadi menjelaskan tentang YouTube juga atau media sosial yang lain, itu maksudnya bagaimana Pak? Jadi sekarang perkembangan zaman semakin canggih loh. Banyak orang ketika menjelaskan itu perlu namanya di audio dan divisualkan. Maka kita bisa juga tuh belajar media pembelajarannya dari YouTube. Nah, karena sekarang kan banyak nih YouTube materi apapun ada di YouTube, tinggal bagaimana kita memasukkan kata kunci yang sesuai yang kita inginkan. Nah, tetapi dipilih-pilih juga media atau konten di YouTube itu yang mana yang menurut kita dari hasil belajar sebelumnya, belajar di membaca buku atau membaca jurnal, ini menarik nih, sudah oke, ini termasuk dalam yang sesuai dengan keilmuan seperti. Jadi tidak serta-merta juga apa yang ada di media topik atau media video di YouTube tersebut kita ambil. Nah, seperti itu sih. Tapi itu bisa jadi satu bahan untuk orang-orang yang punya kebiasaan belajarnya menggunakan audiovisual, tidak suka dalam bentuk teks, membaca secara terus-menerus seperti itu. Oh begitu ya Pak, berarti itu bisa disuggest untuk para lecturenya atau dosennya atau pengajarnya untuk membuatkan kayak media pembelajaran melalui audiovisual seperti itu ya Pak ya? Begitu. Tapi memang effortnya agak berat gitu, karena harus berbagai macam teknik dilakukan di sana seperti itu. Tapi ya itu tidak harus buat sendiri, bisa dari topik-topik atau konten-konten orang lain kemudian disitasi seperti itu. Oh iya, yang penting ada citasinya seperti itu ya Pak ya. Dari punya siapa itu. Jadi kita buatkan media sebagai media pembelajaran kita. Kalau terkait dengan kalau sekarang itu kan karena udah canggih ya Pak. Sekarang kan zamannya zaman AI itu Pak. Nah AI itu juga bisa nggak sih Pak dibuat media pembelajaran? Kalau untuk bertanya sesuatu atau topik-topik yang terkait bisa itu, tapi tidak serta merta juga artificial intelligence itu bisa menjadi sebuah sumber. Makanya banyak AI yang
yang mereka menuliskan sesuatu rangkuman, kemudian mensitasi sebuah buku, sebuah jurnal. Nah, kita memvalidasinya adalah dengan masuk ke link-link yang disertakan itu. Contohnya itu misalnya menggunakan apa itu nih, Playplexi apa namanya, saya sampai lupa namanya. Kalau nggak salah nama website AI itu Playplexi. Di sana kita ngetik apa nanti keluar apa namanya narasinya, kemudian ada sumbernya. Nah, tapi kita validasi apakah tulisannya benar-benar bersumber dari link tersebut, seperti itu. Tapi itu cukup membantu sekali untuk belajar secara cepat. Nah, media tambahan. Oh begitu, berarti harus dilakukan cross check ulang seperti itu ya Pak ya? Ya betul. Dan tidak serta-merta mengcopy paste dari apa yang dituliskan. Nah, untuk media pembelajaran sendiri Pak yang sudah disebutkan atau dijelaskan oleh Pak Denny tadi itu, untuk teman-teman yang sedang berpendidikan di di lingkup kesehatan, mungkin mahasiswa dari adik-adik keperawatan atau kesehatan yang lainnya, itu bisa nggak sih Pak digunakan untuk mengedukasi pasien seperti itu, memberikan pendidikan kesehatan misalnya, itu kan selalu dilakukan seperti itu, atau memberikan promosi kesehatan. Nah, itu bisa digunakan nggak sih Pak, atau itu beda Pak untuk pasien? Dan itu tadi kan Bapak jelaskan tadi kan media pembelajaran difungsikan untuk mahasiswa belajar. Nah, media tersebut apakah bisa digunakan untuk pasien atau masyarakat secara umum seperti itu? Oke, untuk segi dari tujuan itu sudah berbeda. Tujuannya buat apa? Kalau tujuan untuk mahasiswa, itulah yang digunakan. Tapi kalau tujuan untuk masyarakat umum, itu tidak cocok, sehingga harus dibuat ulang sesuai bahasa keseharian. Jadi kalau media-media edukasi, kalau tadi kan media pembelajaran, media belajar untuk mahasiswa, medianya apa saja ini. Nah, bagaimana kalau media belajar untuk masyarakat, kemudian lingkungan sekitar? Makanya medianya lah media bahasa sehari-hari yang dari keilmuan kita tuliskan secara mudah dimengerti. Bisa dalam bentuk leaflet, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk pamflet, kemudian bisa dalam bentuk booklet, seperti itu. Atau juga bisa dalam bentuk audiovisual dari contohnya semacam media YouTube. Makanya ketika kita belajar sesuatu dari YouTube, kita ambil yang sesuai. Oh, ini untuk mahasiswa, ini untuk masyarakat umum, seperti itu. Jadi tidak serta-merta juga apa yang kita pelajari kemudian kita langsung teruskan, tapi kita format ulang seperti itu bahasanya. Seperti itu. Oh, berarti harus ditransformasi ke yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat secara langsung, seperti itu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Baik Pak Denny, terima kasih atas penjelasannya. Nanti saya tanya-tanya lagi ya Pak terkait dengan metode pembelajaran yang lainnya atau mungkin tema-tema kesehatan, karena Pak Denny. Oke, thank you everyone. See you.